Pemerintah Indonesia secara tegas mendesak Uni Eropa untuk mematuhi putusan World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO terkait keputusan panel dalam sengketa dagang minyak sawit. Dalam putusan, WTO menyatakan bahwa sawit Indonesia berhak untuk mendapatkan akses pasar di Eropa dan tidak boleh ada terhadap diskriminasi sawit Indonesia. Pemerintah Indonesia mendesak Uni Eropa untuk segera melaksanakan putusan panel Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO dalam sengketa dagang minyak sawit atau EU Palm Oil. Desakan Indonesia ini seiring berakhirnya masa implementasi kebijakan yang diberikan kepada blok tersebut, di mana Selasa 24 Februari 2026 menjadi tenggat akhir periode 12 bulan pelaksanaan putusan atau Reasonable Period of Time atau RPT bagi Uni Eropa untuk menyesuaikan aturan yang dinilai melanggar ketentuan WTO. Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan pemerintah akan terus mencermati dan mengevaluasi langkah-langkah penyesuaian yang dilakukan Uni Eropa, khususnya terkait kebijakan Indirect Land Use Change atau ILUC, dalam kerangka Direktif atau Renewable Energy Directive II beserta aturan turunannya. Dalam keterangan tertulis, Mendak Budi Santoso menyatakan setelah masa Reasonable Period of Time berakhir, pemerintah akan melakukan penilaian komprehensif dari sisi regulasi, metodologi hingga dampak terhadap arus perdagangan untuk memastikan Uni Eropa telah menjalankan putusan panel WTO dan menghapus perilaku diskriminatif terhadap produk sawit Indonesia. Sebelumnya dalam putusan sengketa DS 593 pada 10 Januari 2025, WTO menyatakan kebijakan Uni Eropa mendiskriminasi biofuel berbasis minyak sawit asal Indonesia dibandingkan biofuel non-sawit produksi Uni Eropa maupun negara lain. Putusan tersebut sekaligus menegaskan kebijakan dimaksud tidak sejalan dengan prinsip non-diskriminasi WTO. Pemerintah Indonesia sendiri telah membuka ruang dialog dengan pihak Uni Eropa untuk memastikan kesiapan dari sisi hukum maupun teknis. Pendekatan yang ditempuh mencerminkan komitmen Indonesia dalam melindungi kepentingan nasional sekaligus menjaga kesinambungan akses pasar sawit ke kawasan Eropa. Dari Jakarta, Adex Channel. Informasi lain, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan memastikan pemberian tunjangan hari raya bagi para pekerja dapat dibayarkan selambat-lambatnya H-7 Lebaran. Pemerintah akan memberikan sanksi tegas jika ada perusahaan yang tidak membayar THR. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan memastikan pemberian tunjangan hari raya atau THR dari perusahaan ke pekerja masih mengacu pada regulasi lama, yakni selambat-lambatnya 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri atau H-7 Lebaran. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli memastikan saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara terkait pengumuman surat edaran tentang pelaksanaan pemberian THR bagi pekerja. Menakar menegaskan pemberian THR merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan perusahaan kepada para pekerjanya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 yang mengatur kebijakan pengupahan di Indonesia serta tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Kalau secara wajibnya kan memang H-7. Nanti kita tunggu, kita sedang koordinasi dengan Kementerian Setnek, nanti diumumkan secara bersama nanti. Apakah ada pelaku usaha yang menyatakan keberatan gitu Pak, meminta THR-nya? Kalau THR kan regulasi, ya. Siapa tahu Pak? Iya, nanti saya doakan semua dapat THR ya. Jika ada perusahaan yang tidak membayar THR, pemerintah akan memberikan sanksi tegas. Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Dalam pidato kenegaraan di hadapan Kongres, Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara singkat menguraikan alasan untuk kemungkinan serangan terhadap Iran. Dalam pidatonya, Trump menggarisbawahi dukungan Teheran terhadap kelompok-kelompok militan dan program rudal serta nuklir Iran sebagai ancaman bagi kawasan dan Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara singkat menguraikan alasannya untuk kemungkinan serangan terhadap Iran dalam pidato kenegaraannya kepada Kongres pada Selasa 24 Februari 2026. Trump mengatakan ia tidak akan membiarkan Iran memiliki senjata nuklir. Trump hanya sedikit menjelaskan kepada publik Amerika mengapa ia mungkin memimpin Amerika Serikat ke dalam tindakan paling agresifnya terhadap Iran sejak revolusi tahun 1979.
Dalam pidatonya, Trump menunjuk pada dukungan Teheran terhadap kelompok-kelompok militan dan program rudal serta nuklir negara itu sebagai ancaman bagi kawasan dan Amerika Serikat. President, I will make peace wherever I can, but I will never hesitate to confront threats to America wherever we must. That's why in a breakthrough operation last June, the United States military obliterated Iran's nuclear weapons program with an attack on Iranian soil known as Operation Midnight Hammer. For decades, it had been the policy of the United States never to allow Iran to obtain a nuclear weapon. Many decades. Persiapan menjelang pidato Trump dibayangi oleh peningkatan kekuatan militer Amerika di Timur Tengah dan persiapan untuk kemungkinan konflik dengan Iran yang dapat berlangsung selama berminggu-minggu jika Teheran tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perselisihan yang telah lama terjadi mengenai program nuklirnya. Adapun Trump diketahui telah berulang kali mengatakan kekecewaannya atas kegagalan para negosiator untuk mencapai kesepakatan. Berbagai sumber, IDX Channel. Keinformasi lainnya pemirsa, sejumlah lembaga keuangan global kompak meningkatkan proyeksi harga emas hingga akhir tahun 2026. Di mana proyeksi tersebut seiring perkiraan harga emas yang berpotensi tetap berada dalam tren bullish jika tren dolarisasi dan ketegangan geopolitik masih berlanjut. Bank Investasi Global JP Morgan menaikkan proyeksi harga emas jangka panjang sebesar 15% menjadi $4.500 per troy ounce. Namun proyeksi harga emas pada akhir 2026 tetap dipertahankan di level $6.300. JP Morgan menyebut peningkatan pembelian emas oleh Bank Sentral, pengumuman investasi aset Treasury Amerika Serikat, serta pergeseran basis pendapatan sejumlah negara dari dolar ke renminbi China menjadi faktor utama revisi tersebut. Jumlah lembaga keuangan global juga merevisi naik proyeksi harga emas. UBS menaikkan target harga menjadi $6.200 untuk periode Maret hingga September 2026. Deutsche Bank memproyeksikan emas di level $6.000 pada 2026. Morgan Stanley mematok target dasar $4.600 dengan skenario pulih di level $5.700 pada paruh kedua 2026. Standard Chartered mematok proyeksi di kisaran $4.488 dan Commerzbank memperkirakan harga mencapai $4.800 pada pertengahan 2026. Kenaikan proyeksi ini mencerminkan perubahan landscape moneter global, terutama meningkatkan pembelian emas oleh Bank Sentral sebagai upaya diversifikasi cadangan devisa, serta kekhawatiran terhadap dominasi dolar Amerika Serikat. Jika tren dedolarisasi dan ketegangan geopolitik berlanjut, harga emas berpotensi tetap berada dalam tren bullish hingga akhir tahun 2026. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan selanjutnya dari bursa global pemirsa, di mana bursa Wall Street melanjutkan rally pada perdagangan Rabu waktu setempat yang dipimpin oleh sektor teknologi menjelang laporan kuartalan Nvidia menyentuh level tertinggi di 2 minggu karena meredanya kekhawatiran tentang gangguan teknologi kecerdasan buatan. Ketiga indeks saham utama Wall Street menghijau dengan indeks Nasdaq mencatat kenaikan persentase terbesar. Di perdagangan Rabu, indeks Dow Jones Industrial Average naik di 0,63% ke level 49.482. Kemudian indeks S&P 500 naik di 0,81% ke posisi 6.946 dan indeks Nasdaq Composite melesat di 1,26% ke level 23.152. Kita beralih ke update dari bursa Eropa. Sementara itu bursa ekuitas Eropa berakhir di level tertinggi di sepanjang masa. Didorong penguatan sektor keuangan setelah HSBC menaikkan target utama pinjamannya. Sementara di sisi lain, sentimen pendukung datang dari mulai meredanya kekhawatiran terkait dengan model kecerdasan buatan terbaru akan mengganggu bisnis. Di mana indeks stok 600 ditutup menguat di 0,69% ke level 633,47. Indeks DAX Jerman menguat di 0,76%
ke level 25.175 dan indeks FTSE 100 dari Inggris melonjak di 1,18% ke posisi 10.806.